Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 16 dugaan pelanggaran pemilu selama tahapan pemilu 2024. 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari 2 pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta 4 pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas ASN. Selama tahapan pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menangani 52 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jateng. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 terbukti sebagai pelanggaran, sementara 36 lainnya dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilu. Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiuddin, di Kota Semarang pada Selasa 4 Juli 2023 menyatakan, penanganan dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Jawa Tengah per 15 Juni menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti tersebut terdiri dari 2 pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta 4 merupakan pelanggaran hukum lainnya. Menurut Rofiuddin, 2 kasus pelanggaran jenis administratif adalah kasus adanya pantarlih yang status kependudukannya tidak sesuai, dan kasus pantarlih tidak menempelkan stiker dan tidak memberikan tanda terima coklit. Sementara 10 kasus pelanggaran kode etik diantaranya meliputi penyelenggara pemilu tidak menjaga profesionalitas dan integritas. Penyelenggara pemilu tidak melaksanakan asas jujur dalam melaksanakan pemilu. Sedangkan penanganan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 4 kasus terdiri dari ASN tidak netral dalam pelaksanaan verifikasi faktual bakal calon peserta pemilu, adanya ASN berfoto bersama dan menunjukkan perilaku keberpihakan dengan salah satu bakal calon legislatif, serta kepala desa menyalahgunakan wewenang dan terlibat dalam proses verifikasi faktual bakal calon peserta pemilu. Terkait adanya pelanggaran netralitas ASN, pihak Bawaslu Jateng telah merekomendasikan kasus pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk pemberian sanksi bagi ASN pelanggar. Nah, untuk terkait dengan sanksinya, kami menyerahkan kepada Komisi ASN, baik itu pelanggaran yang terbilang ringan ataupun berat. Nah, terkait dengan sanksinya bisa macam-macam, bisa penurunan pangkat, bisa penundaan kenaikan pangkat, bisa pengurangan tunjangan, bisa juga yang sangat ringan yaitu pernyataan secara terbuka begitu. Sementara itu, terkait dengan 36 dugaan pelanggaran yang tidak terbukti, dikarenakan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Jika tak memenuhi unsur pelanggaran, maka Bawaslu Jawa Tengah menghentikan atau tidak memproses penanganan pelanggaran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.